Apa itu senam diabetes? Senam diabetes merupakan latihan fisik yang berirama dan dirancang berdasarkan usia serta kemampuan dan merupakan bagian dari pengobatan diabetes mellitus. Senam diabetes merupakan senam dengan gerakan menyenangkan dan mudah diikuti, sehingga dapat diikuti oleh semua kelompok umur. Senam ini menjadi salah satu terapi yang efektif dan berpengaruh terhadap gula darah serta kesehatan secara umum pada pasien diabetes. Tujuan utama senam diabetes adalah pengendalian nilai gula darah dengan latihan fisik, terutama dengan senam. Senam diabetes tentunya memiliki segudang manfaat. Antara lain, pertama, menurunkan kadar gula darah. Dengan senam, gula yang ada dalam tubuh menjadi sumber energi utama, sehingga dengan disertai pola diet sehat, dapat menurunkan dan mengontrol kadar gula darah. Kedua, meningkatkan kepekaan tubuh terhadap insulin dan perbaikan profil lipid seperti kolesterol. Senam diabetes dapat melancarkan sirkulasi darah yang berakibat pada peningkatan metabolisme tubuh, sehingga dapat membantu penyerapan insulin. Manfaat ketiga, menurunkan berat badan dan mencegah kegemukan. Selain glukosa, lemak juga menjadi salah satu sumber energi utama. Saat melakukan senam diabetes, lemak dalam tubuh akan terbakar. Manfaat keempat, mengurangi kemungkinan terjadinya komplikasi aterogenik atau adanya peningkatan nilai kolesterol dan lemak dalam darah. Senam diabetes juga dapat mengurangi peningkatan tekanan darah dan mencegah gangguan pembekuan darah. Manfaat kelima, mengurangi kebutuhan akan obat. Pada diabetes tipe 2, bila disertai diet yang tepat, kebutuhan akan obat mungkin hilang sama sekali. Keenam, menurunkan nilai kolesterol dan tekanan darah. Olahraga dapat menurunkan kolesterol jahat yang berlebih, yang dapat menyumbat pembuluh darah, serta dapat menaikkan kolesterol baik, yang berperan dalam membantu membersihkan kolesterol dalam darah. Ketujuh, meningkatkan kualitas hidup. Senam diabetes diperuntukkan kepada pasien yang menderita diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2, serta orang yang berisiko untuk terkena diabetes mellitus. Walau diperuntukkan bagi pasien diabetes mellitus, ada beberapa kondisi di mana pasien tidak boleh melakukan senam diabetes, yaitu pasien yang mengalami diabetes dengan komplikasi berat dan tingkat keparahan, seperti stroke, gagal ginjal, dan infeksi kaki yang berat. Pasien dengan nyeri dada, sesak nafas, dan pusing. Pasien yang sedang sakit atau cedera. Pasien dengan tekanan darah tidak normal dan mata kabur. Pasien yang mengalami gejala hipoglikemia, seperti lemas, berdebar, keringat dingin, lapar, dan ingin pingsan. Pasien dengan kadar gula darah rendah, dan ibu hamil trimester akhir. Pada bagian kali ini, kita akan mengetahui mengenai prinsip senam. Pasien bersama pendamping perlu memperhatikan prinsip-prinsip di bawah ini untuk menyesuaikan olahraga dan aktivitas yang sesuai dengan pasien. Prinsip pertama adalah continuous. Latihan harus berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus tanpa berhenti. Untuk senam diabetes, maka pasien bisa melakukan senam tanpa jeda. Jeda hanya dilakukan untuk mengukur denyut nadi saja. Prinsip kedua, rhythmical. Latihan yang dipilih adalah latihan yang berirama. Pada senam, harus sesuai dengan adanya arahan senam per kini, dengan adanya warming up dan cooling down. Prinsip ketiga adalah interval. Latihan dilakukan selang-seling antara gerak cepat dan lambat. Prinsip yang keempat, progresif. Latihan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pasien, dari intensitas ringan hingga sedang, 30 hingga 60 menit setiap sesinya. Prinsip kelima, endurance. Latihan daya tahan untuk meningkatkan kemampuan sistem jantung, pembuluh darah, paru-paru, tulang, dan otot. Latihan dengan prinsip KRAP ini, KRIPE, seperti senam diabetes, minimal dilakukan 3 hari dalam seminggu, dengan 2 hari lain untuk melakukan olahraga kesenangan, dan ada pula hari untuk istirahat. Dalam melakukan aktivitas jasmani atau senam diabetes, ada pula hal-hal yang harus dihindari oleh pasien. Pertama, hindari latihan jasmani pada suhu yang terlalu panas atau dingin. Kedua, apabila kadar gula darah lebih dari 250 mg per desiliter, jangan lakukan latihan jasmani yang berat. Tetapi untuk senam diabetes masih diperkenankan dengan intensitas yang ringan hingga sedang. Ketiga,
Jangan lanjutkan senam apabila mengalami atau ada gejala hipoglikemia. Keempat, hindari melakukan senam saat insulin sedang mencapai efek maksimalnya, atau hindari senam setelah menggunakan insulin. Setelah kita berkenalan dengan senam diabetes, sekarang kita akan mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pasien sebelum melakukan senam diabetes. Sebelumnya, pasien harus membawa kartu identitas diabetes dan harus melakukan pemeriksaan glukosa darah dan kesehatan secara umum untuk memantau kondisi pasien. Saat datang ke lokasi senam, pasien menggunakan pakaian yang ringan dan menyerap keringat, serta menggunakan sepatu lama yang paling nyaman. Menjadi penting pula untuk memeriksa keadaan kaki sebelum dan sesudah senam. Kedua, pasien juga dapat membawa obat-obatan yang biasa dikonsumsi, juga alat untuk cek gula darah seperti glukometer dan strip. Ketiga, pasien boleh membawa makanan kecil seperti permen. Sebelum senam, pasien juga harus memperhatikan asupan makanan dan cairan yang harus cukup, pemakaian obat-obatan yang sesuai, dan pelaksanaan senam sebaiknya dilakukan 1-3 jam setelah makan. Yang kelima, apabila pasien ingin melakukan senam atau latihan jasmani yang lama atau lebih dari 1 jam, pasien perlu asupan karbohidrat sekitar 10-15 gram atau sekitar 1,5 sendok makan gula pasir setiap 30 menit. Keenam, pasien yang berusia lebih dari 40 tahun sebaiknya melakukan exercise stress test terlebih dahulu untuk memonitor kerja jantung saat beraktivitas sesuai dengan kondisi pasien. Ketujuh, pasien wajib melakukan peregangan atau pemanasan sebelum senam dan diakhiri peregangan atau cooling down masing-masing selama 5 hingga 10 menit. Kedelapan, pasien harus mengukur denyut nadi sebelum dan sesudah pemanasan. Kemudian, ukur nadi kembali 5 menit setelah latihan inti. Setelah mencapai target heart rate atau sasaran denyut jantung, pertahankan intensitas senam. 9. Karena senam akan meningkatkan kecepatan kerja insulin, apabila ingin menggunakan insulin, sebaiknya disuntikkan di area perut dan perlu mengurangi dosis insulin hingga sebesar 25% jika ingin senam. 10. Pasien perlu tambahan makanan hingga 24 jam sesudah latihan, bergantung pada intensitas dan lama latihan atau lama senam. Pada bagian kali ini, kita akan mengetahui langkah-langkah dalam senam diabetes. Dalam senam diabetes terdapat 4 tahap, yaitu pemanasan, latihan inti, pendinginan, dan peregangan. Pada pemanasan, lamanya kurang lebih 5 hingga 10 menit. Tujuannya adalah untuk menaikkan suhu tubuh, meningkatkan denyut nadi, mendekati intensitas latihan, dan mengurangi kemungkinan cedera. Untuk latihan inti, lamanya kurang lebih 20 menit. Dalam latihan inti ini, pasien harus mencapai target heart rate atau sasaran denyut jantung. Apabila di bawah THR atau target heart rate, maka latihan tersebut tidak bermanfaat. Dan apabila berlebih, akan menimbulkan risiko yang tidak diinginkan. Tahap selanjutnya adalah pendinginan atau cooling down. Lamanya kurang lebih 5 hingga 10 menit, hingga denyut nadi mendekati nadi istirahat. Tujuannya adalah untuk mencegah penimbunan asam laktat di otot, sehingga tidak menimbulkan nyeri atau pusing sebab darah masih berkumpul di otot yang aktif. Bila latihan yang dilakukan berupa jogging, pendinginan atau cooling down ini sebaiknya tetap jalan untuk beberapa menit. Bila latihan berupa bersepeda, sebaiknya tetap mengayuh tanpa beban. Lalu tahap yang keempat adalah peregangan atau stretching. Tujuannya adalah untuk melemaskan dan melenturkan otot-otot yang masih tegang dan menjadi lebih elastis. Ini penting untuk diabetes pada usia lanjut.